Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Safitri dengan nomor NIM 430402100020. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu sensasi, persepsi, dan atensi. Dan yang pertama yaitu ada sensasi. Sensasi merupakan proses menerima rangsangan yang berupa energi fisik dari luar. Bentuk-bentuk energi fisik yang diterima itu seperti cahaya, suara, panas yang dideteksi oleh reseptor pada alat indera kita, yaitu seperti mata, telinga, kulit, hidung, dan lidah. Kemudian ada proses sensasi. Proses sensasi sendiri terjadi ketika reseptor beraktivasi akan melepas impuls listrik. Lalu, impuls tersebut akan berjalan sepanjang serabut saraf dan dibawa ke korteks. Nah, di korteks dijumpai banyak impuls yang berbeda-beda yang juga diterima di area otak yang berbeda pula. Oleh karena itu, setiap orang itu akan memiliki pemrosesan sensasi yang berbeda. Hal ini juga dipengaruhi oleh kapasitas sensori setiap orangnya atau tiap individu sendiri. Kemudian ada persepsi. Persepsi diartikan sebagai kemampuan sebangsa indera atau alat indera manusia dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia, seperti kelima alat indera manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Di sini juga ada proses persepsi. Yang pertama yaitu alat indera. Yang pertama itu alat indera menangkap stimuli, lalu stimuli tersebut diubah menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh otak, kemudian diolah. Nah, disinilah di dalam otak tersebut terjadi proses persepsi, yaitu cara kita menginterpretasi atau mengerti pesan yang telah diproses oleh indrawi kita atau alat indera kita. Jadi, persepsi adalah proses pemberian makna pada sensasi, proses pemberian arti pada sensasi. Persepsi mengubah informasi menjadi sensasi. Jadi, pertama dijadikan informasi, kemudian stimuli menjadi informasi, kemudian menjadi sensasi. Jadi, makna persepsi adalah cara kita memproses data indrawi tadi atau data yang didapat dari alat indera kita menjadi informasi agar dapat kita artikan atau mendapat sensasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu ada dua. Yang pertama itu internal dan eksternal. Internal itu ada 3 faktor. Yang pertama yaitu pengalaman, kebutuhan dan penilaian. Kemudian ada ekspektasi atau harapan, ekspektasi setiap individu sendiri. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Eksternal juga ada 3 faktor. Yang pertama itu itu tipu bukan tambahan, tapi tampakan luas. Yang kedua itu sifat-sifat stimulus. Sifat-sifat stimulus yang masuk dalam alat indera kita. Kemudian yaitu situasi lingkungan termasuk stimuli dari luar. Selain itu juga ada faktor internal yang lain, yaitu seperti perasaan, sikap dan karakteristik individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian atau fokus, terus proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan, juga minat dan motivasi. Yang eksternal juga ada latar belakang keluarga termasuk lingkungan tadi, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek, atau bisa masuk pada lingkup lingkungan tadi. Yang selanjutnya yaitu atensi.
Atensi itu adalah pemusatan pikiran dalam bentuk yang jernih dan gamblang terhadap sejumlah objek stimulan atau sekelompok pikiran. Atensi merupakan pemusatan upaya mental pada peristiwa-peristiwa mental. Penelitian terhadap atensi mencangkup 5 aspek, yaitu kapasitas pemrosesan, atensi selektif, tingkat rangsangan, pengendalian, atensi kesadaran, dan juga neuroscience kognitif. Model-model atensi selektif itu menurut Broadbent pada tahun 1958 itu menjelaskan bahwa model penyaringan itu berhubungan dengan teori saluran tunggal yang menyatakan gagasan bahwa pemrosesan informasi itu dibatasi oleh kapasitas saluran yang tersedia. Kemudian Treisman juga berpendapat bahwa penyaringan tingkat pertama mengevaluasi sinyal berdasarkan karakteristik fisik kasar, dan selanjutnya penyaringan yang lebih canggih mengevaluasi sinyal berdasarkan maknanya. Yang dimaksud selektif itu, maksudnya selektif itu berfokus pada informasi tertentu, hanya informasi tertentu yang relevan, dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Jadi hanya berfokus pada informasi-informasi yang bersifat relevan. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.